Selamat datang teman-teman dimanapun berada pada podcast Ruang, space untuk kita berbicara tanpa batas. Ini merupakan episode pertama di video di Ruang. Satu kebanggaan kita bisa menghadirkan, tepatnya bukan menghadirkan, mencuri waktu narasumber pertama kita hari ini dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Ketua Advokasi YLBHI, Bung Zainal Arifin. Terima kasih Bung, udah mau kita ganggu waktunya. Selamat datang kembali di Aceh. Wah, saya sibuk nih. Oke. Mungkin sebelum kita berbicara lebih banyak, mungkin kita minta kepada Bung Zainal untuk membrief singkat siapa diri Bung, berangkat dari mana sampai di LBHI, dan kemudian kenapa memilih jalannya di LBHI. Oke. Teman-teman, perkenalkan saya Zainal Arifin, pemuda dari Pantura yang saat ini lagi rame-rame di Pantura, aksi padi ya, atau padi spring. Itu petani bawang. Yang gagal karena krisis iklim ya, tenggelam dan akhirnya balik lagi jadi aktivis. Nah, saat ini ya banyak berkecimpung di isu-isu asasi manusia dan bantuan hukum, khususnya di organisasi yang menjadi alma mater yang hampir berapa ya, 15 tahun lah kira-kira. Saya berada di situ di LBHI. Sejak di LBH Semarang. Ya, dulu di LBH Jakarta kala bahunya ya. Kala bahu itu kawan-kawan itu semacam pendidikan sebagai syarat untuk masuk dan mengabdikan diri ya di LBH. Ikut kala bahu LBH Jakarta, kemudian pindah ke Semarang karena kalau nggak pindah di DO. Karena masuk LBH Jakarta itu sudah semester berapa? 13 atau berapa? Ya, pilihannya ya ada dua. Keluar dari LBH Jakarta atau DO. Nah, masuk LBH Semarang baru kemudian sampai selesai karena ada batasan waktu di LBH. Akhirnya kemudian mengabdikan diri lagi di LBHI. Tapi terakhir di LBH Semarang sebagai direktur. Ya. Kan ceritanya begitu. Kan nggak mungkin ngabdi lagi di LBH Semarang kan setelah direktur. Pasti naik atau cabut kan? Ya. Nah, memang di LBH itu bagusnya memang begitu. Setelah direktur ya udah cabut karena ada batasan waktu sehingga proses kaderisasi pengetahuan itu terus berjalan. Jangan jadi seperti ini ya. Jadi habis dari mana gitu, ketua di MK terus pindah jadi menteri, yang dari calon presiden kemudian jadi menteri. Itu mungkin perlu juga kami dan teman-teman semuanya yang menjadi audiens Ruang untuk mengetahui apa sih sebenarnya YLBHI dan dia ngerjain apa sih. Iya. Bung juga kan YLBHI. Kalau saya aman gitu kan. Oke. Nah, YLBHI sendiri itu adalah organisasi payung ya. Organisasi payung yang di dalamnya bukan membawai sih, atau setidaknya organisasi payung yang terhubung dengan 18 kantor ya. Kalau soal strukturnya ya iya. Aku sambil tuang kopi ya. Bentuknya yayasan kan ya. Jadi ada 18 LBH kantor hari ini di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, dan dengan berapa pos ya? Aceh kayaknya sudah nggak ada pos kan? Medan masih 2, kemudian ada pos Malang di Surabaya, kemudian juga ada pos Sorong ya. Nah, sekarang itu tambah lagi. Pos Merauke dulu itu sekarang jadi project base di Merauke, sehingga Papua sekarang ada 3. Ada 2 sih ya.
ada di Jayapura, kemudian di Merauke, tapi di Sorong memiliki pos juga. Nah, itu lebih banyak bergerak di isu bergerak di bantuan hukum dalam isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan negara hukum. Sehingga memang kalau melihat dari mandatori organisasi, makanya sebenarnya pada akhirnya nggak terbatas pada isu-isu di sektoral tertentu. Lingkungan masuk, mulai dari sipil politik sampai yang urusannya dengan urusan ruang berkeyakinan, sampai ruang-ruang yang ini ya ekonomi sosial budaya, urusan lingkungan, urusan tanah dan lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang sepintas melihat YLBHI itu kan cukup eksklusif, seolah-olah dia hanya berbicara bagaimana menjadi lawyer, dan ruang tarungnya hanya peradilan. Tapi pada kenyataannya kalau seperti yang Bung sampaikan, ternyata pada kontrol kebijakan yang memiliki perspektif hak asasi manusia, kemudian tentu dan promosi HAM, menjadi relate dengan mungkin kalau kita lihat kerja-kerja YLBHI belakangan ini, misalnya nggak hanya belakangan ini tapi dari dulu ikut dalam menggerakkan gerakan sipil jika terjadi atau dalam negara dalam kondisi-kondisi yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengekang hak sipil dan hak asasi manusia dan menghambat pertumbuhan demokrasi. Ya, kalau dilihat dari lintasan sejarah sebenarnya ya kalau di banyak perkembangan, termasuk kemudian bisa jadi bantuan YLBHI itu dan 18 LBH Kantor itu kan dikenal sebagai organisasi bantuan hukum yang mempelopori lah kaitannya dengan gerakan bantuan hukum struktural gitu. Bahkan pada waktu itu juga kalau kita banyak membaca literasinya sejarah-sejarah LBH gitu, bahkan pada waktu itu sendiri Bang Buyung juga nggak tahu. Bahkan Paul Mudikdo pada waktu itu seorang ahli hukum yang menyatakan bahwa yang dilakukan LBH ini adalah bantuan hukum struktural. Sehingga pada waktu itu dijalankan tanpa nama mungkin ya. Nah, tapi memang pada akhirnya ini membuktikan bahwa organisasi ini adaptif dan terus relevan sepanjang zaman menurut saya. Kecuali memang sudah nggak ada ketidakadilan. Mungkin mandatorinya sudah selesai. Semuanya udah baik-baik saja. Hukum sudah dijalankan dengan semangat dan nilai. Selama kemudian masih ada ketidakadilan, masih ada ketimbangan, maka mandatorinya masih ada. Karena di situ akan butuh LBH. Nah, pada akhirnya LBH ini bergerak dari organisasi yang berangkat dari charity gitu di waktu-waktu itu, pro bono, legal aid gitu ya. Tapi pada akhirnya kemudian ternyata nggak cukup. Karena pada akhirnya pendampingan hukum di pengadilan itu hanya menyelesaikan satu persoalan saja, hanya kasus saja. Akan tetapi kemudian kebutuhannya adalah kasus itu bisa menimpa yang lain. Persoalannya di kebijakan. Maka pada akhirnya kasus itu menjadi pintu masuk bagi LBH itu untuk merubah sistem kebijakan dan mendorong ketimpangan yang struktur yang ada menjadi lebih adil dan lebih setara. Gitu. Maka upaya-upayanya pada akhirnya nggak cukup hanya di pengadilan, pembelaan-pembelaan yang dengan argumentasi-argumentasi di depan hakim gitu. Akan tetapi pengadilan menjadi panggung untuk apa? Untuk mengkampanyekan perubahan sistem, ketidakadilan dan sebagainya. Maka apakah pengadilan cukup? Tidak. Oleh karenanya dikenal kan dalam beberapa hal itu advokasi-advokasi yang litigasi. Nah, berkembang tuh kampanye, pengorganisasian gitu. Karena kita sadar bahwa pada akhirnya LBH nggak bisa sendirian juga. Maka butuh gerakan. Gerakan itu dari mana? Yang paling memungkinkan pertama adalah gerakan dari korban. Kalau dia itu petani yang dirampas tanahnya, sebelum ngajak solidaritas petaninya dulu yang harus berdaya dan tahu bagaimana cara mereka melawan gitu. Baru kemudian apakah itu cukup? Ternyata enggak. Butuh solidaritas. Solidaritas dari siapa? Dari siapapun. Maka hari ini kita bisa melihat bagaimana misalnya
LBH Semarang, kemudian dengan gerakan kendengnya gitu ya, terhubung satu sama lain. Ataupun kemudian kalau di apa namanya di Lampung gitu, kemudian Sumatera, Padang, dan bahkan hampir semuanya. Seluruh LBH Makassar, Papua itu menggunakan skema-skema bantuan hukum struktural yang hari ini berkembangnya sangat pesat. Ya, kalau kita menilik lagi, ya, dengan bantuan hukum konvensional yang dia datang dengan jas, dasi gitu. Sekarang malah justru ya ada LBH kayak gini nih. Pakai baju, pakai kaosnya spanduk. jadi Kaos-kaos spanduk. spanduk. Kalau butuh sidang di ruang sidang baru pakai toga gitu ya. Ah, ya, itu pun kalau nggak lupa. Kalau pun pakai toga, ya, kadang sering kali dalamnya kaos. Kaos, oke. Nggak tertib gitu. Oke, Bung. Jadi kalau Ini sambil boleh minum? Boleh nggak? dong. Oke. minum ini asik. Mantap, ini yang paling enak dari Aceh tuh kopi. Nah, salah saya nggak tahu nih. Kayaknya Enak atau enggak? nah, Mudah-mudahan enak. mudah-mudahan enak. Tapi salaknya dari Jawa. Enggak dari Aceh. Oke. Iya, karena kalau dari Aceh harusnya durian nih. Harusnya sambil makan durian juga Iya. kita ngobrol ini. Tapi Bung, kalau kita lihat YLBHI dan kerja-kerjanya, itu kan ada call tertinggi, yaitu sandarannya nilai demokrasi. Ya. Nilai demokrasi yang di dalamnya juga di sana ada penegakan hukum yang adil, mendorong pemilu yang bersih dan lain-lain. Nah, meskipun secara prinsip esensi demokrasi itu sendiri punya indikator-indikator tertentu. Tapi di balik konsep itu, mungkin kalau kita mau lihat beberapa tahun belakangan, atau misalnya kita mau tarik lebih panjang biar lebih adil melihat data, misalnya. Datanya jangan panjang-panjang. Ntar kita kebingungan sendiri. Kita tarik misalnya sejak awal pertama Jokowi terpilih di tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 14 terpilih, tapi kemudian efektifnya di 2015 launching pertama pasca pemilihan Jokowi terhadap indeks demokrasi yang diluncurkan oleh The Economic Intelligence Unit itu menjelaskan bahwa di 2015 ada 7,03 terhadap indeks demokrasi. Skalanya 10 gitu. Dari skala 10. Artinya 7,03 itu kan cukup mendekati dengan sempurna. Kalau skalanya 10. Nah, itu kan kalau kita lihat karena launchingnya di 2015, artinya itu kan reward atau hasil kerja dari pemerintah sebelumnya kan. Nah, namun di tahun 2016 itu terjadi penurunan. Jadi 6,97, 2017 juga naik sedikit menjadi dari 6,97 tidak naik, turun menjadi 6,39, 2018 menjadi 6,39 tetap, di 2019 menjadi 6,48, di 2020 6,30, di 2021 dan 2022 itu 6,71, 2023 6,34 dan sekarang 6,44. Artinya turun. Ada satu tangga yang turun dari nilai awal yang ditinggal oleh pemerintah sebelumnya. Nah, si EIU ini melihat 5 indikator, yaitu pemilu, kemudian pluralisme, fungsi pemerintahan, itu berkaitan dengan public service, mungkin partisipasi publik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Nah, penurunan ini kan menjadi legacy yang ditinggalkan, legacy negatif yang ditinggalkan oleh Jokowi terhadap pemerintah saat ini.
Oke. berlanjut saat ini. Kita belum tahu tahun depan itu akan seperti apa. Ya. Hasil indeks demokrasi kita. Mengingat Hmm. tahun ini adalah tahun politik, di mana kita bisa melihat juga ada beberapa kebijakan yang sengaja didesain untuk melanggengkan oligarki, melanggengkan kekuasaan dari bapak ke anak, dan ini juga bagian dari narasi yang mungkin YLBHI bersama teman-teman menarasikan itu. Fokus itu bagaimana, Bung? Oke. Pertanyaannya panjang banget ya. Pakai prolog. ini kayak konsep santai. Santai, nggak konsep. Oke. Jadi serius. Jadi serius. Tapi benar. Ini juga harus ngobrolnya juga serius kalau sudah ngomongin Mulyono ya. Iya. Nanti aku tanya kenapa korban Mulyono. Iya. Oke. Nah, satu hal sebenarnya. Tidak ada perjuangan hak asasi manusia tanpa demokrasi. Right. Gitu. Tak ada keadilan tanpa demokrasi. Artinya, tidak ada juga perjuangan soal lingkungan hidup, tidak ada perjuangan soal kebebasan beragama, berkeyakinan, kebebasan yang lainnya gitu tanpa ada demokrasi. Karena ruang demokrasi itu bisa dikatakan seperti pot. Ya. Bunganya itu adalah tanamannya hak asasi manusia. Maka kalau potnya nggak ada, nggak mungkinkan kemudian hak asasi manusia itu terwujud. Maka hari ini demokrasi itu menjadi salah satu hal yang paling penting dan paling fundamental dalam isu kenegaraan yang berbicara kenegaraan hari ini berbicara kaitannya dengan hubungan negara dengan warga negaranya ya. Karena itu berbicara soal kewajiban dan hak gitu. Nah, sehingga hari ini semua orang, baik itu di isu lingkungan, kemudian di isu sipil politik, di isu yang lain, mau nggak mau harus membincangkan soal demokrasi. Ya, maka ini jadi satu hal yang penting. Dan sebenarnya khawatiran sejak 2014 ya, ketika kemudian head to head Jokowi versus Prabowo di episode pertama gitu ya, itu kan juga khawatirannya dilanjutkan. Kenapa orang kemudian berduyun-duyun memilih Jokowi waktu itu ya, karena kemudian militerisme itu anti demokrasi. Ya, nggak ada namanya militerisme itu demokratis gitu. Karena demokrasi itu mengharuskan militer itu profesional, akan menempatkan mereka kekuasaan militer itu tidak menjadikan landasan dalam pengelolaan pemerintahan gitu. Maka dia dalam satu dua kutub yang berbeda. Nah, akan tetapi ternyata di 2019 drama ya itu juga kemudian pada akhirnya kenapa orang yang sudah mulai membaca Jokowi sudah enggak ini ya ada sifat-sifat naluri berkuasa gitu dan kebijakan-kebijakan yang tidak adil gitu atau kita sebut sebagai sebuah watak jahat gitu ya presiden waktu itu, maka akhirnya banyak orang yang kemudian boykot golput. Tapi kemudian orang juga ditakut-takuti kembali soal pelaku pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, kemudian juga soal kalau memilih Prabowo tentu saja dia militer itu. Tapi pada akhirnya ya ternyata memang militerisme itu tidak hanya bersemayam pada watak baju yang loreng atau orang yang memiliki pengalaman dan latar belakang militer. Bahkan di orang sipil pun seperti Jokowi, kalau dibedah isi kepalanya bisa jadi isinya senjata semua, gitu. Lebih parah ya? Lebih parah, dan itu terbukti. Mulai kemudian tidak hanya pada level-level ini tindakan, tapi juga kebijakan-kebijakannya, mulai dari kemudian memasukkan kembali militer dalam wilayah-wilayah sipil, ketika penempatan termasuk Aceh kan, PJ Gubernur, ya, yang nggak masuk akal gitu ya. Satu hari dia pensiun dini, satu hari diterima. Saya penggugatnya. Oke. Ya. Ya minimal pernah gugat militer lah. Itu jadi inilah yang penyelamat nanti di akhirat nanti kayaknya. Yang membawa kita ke pintu surga. Gitu. Nah, tidak hanya dalam
tidak hanya di Aceh, tapi hampir beberapa wilayah juga melibatkan menempatkan militer dalam Sektor ya penjabat kepala daerah dan sebagainya. Nah, bahkan kemudian tidak cukup di level-level kebijakan penempatan orang gitu, tapi juga sebenarnya dalam hal pengiriman pasukan Papua dan sebagainya itu juga terus berjalan. Kemudian juga pelibatan militer dalam urusan-urusan yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu juga berjalan gitu ya. Nah, itu sebenarnya pada akhirnya membuktikan bahwa watak militerisme itu bisa bersemayam dalam orang sipil sekalipun seperti di Jokowi gitu. Dan itu terbukti. Nah, pada akhirnya ya ketika militerisme itu pendulumnya levelnya naik gitu, maka secara otomatis karena berada pada pendulum yang berbeda, demokrasi juga menurun. Nah, YLBHI saya ingat benar itu sebelum Pilpres itu mengeluarkan satu hasil riset kajian bareng sih dengan kawan-kawan yang lain. Jadi riset-riset data yang pernah dibikin oleh Kontras, oleh kawan-kawan di LBH Pers dan sebagainya itu dikumpulin bareng-bareng untuk melihat situasi demokrasi. Kalau tadi ada 5 indikator, sebenarnya kita melihatnya di kebebasan sipil, kemudian kebebasan sipil itu kaitannya dengan kebebasan akademik, kebebasan pers, terus kebebasan berekspresi, ya. Terus kemudian pemilu. Dan juga yang terakhir itu berkaitan dengan soal keadilan sosial malah justru. Nah, ada indikator soal keadilan sosial atau keadilan ekonomi lah. Nah, dari situ kita lihat dan dari semua data ya, baik itu yang dilakukan oleh LBH dengan 18 kantor berdasarkan data yang ditangani ataupun kemudian Kontras atau kawan-kawan yang lain menunjukkan tingginya ya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Mulai dari aksi ya, kemudian represi, kriminalisasi itu sangat luar biasa meningkat. Di rezim Jokowi pertama itu udah mulai banyak gitu. Di rezim kedua di periode kedua itu semakin menggila gitu. Nah, belum lagi kaitannya dengan wilayah-wilayah akademik. Ya, ketika kemudian ruang-ruang untuk mendiskusikan negara situasi hari ini itu kemudian yang terjadi adalah doxing. Terus kemudian ancaman-ancaman, intimidasi, ya kita bisa melihat kembali gitu beberapa kasus pada waktu itu gitu. Ya itu terjadi di zaman-zaman Jokowi. Artinya sebenarnya data semua menunjukkan fakta kan, data ini berdasarkan fakta-fakta lapangan, peristiwa-peristiwa yang ada menunjukkan bahwa memang ruang-ruang ini menjadi ruang-ruang kebebasan sipilnya itu dikotomi. Iya, sangat kecil gitu. Nah, belum lagi soal pemilu dan sebagainya. Nah, pada akhirnya menarik, salah satu ahli itu menyatakan bahwa akademisi menyatakan bahwa ya ini kita mau menamai apa rezim ini. Nah, iya kan? Setiap rezim harus ada namanya dong. Oke. Nah, pada akhirnya kemudian apakah masih bisa disebut sebagai rezim reformasi? Karena pada akhirnya kalau kita menyebut sebagai rezim reformasi, maka kita harus membuat indikator mengambil indikator-indikator reformasi pada waktu itu, tuntutan dan mandat reformasi untuk menilai keadaan situasi hari ini. Misalkan dari 6 mandat reformasi Adri Soeharto nggak pernah. Terus kemudian desentralisasi. Lewat Omnibus Law kembali lagi perizinan ke pusat. Sentralistik kembali. Kemudian difungsi ABRI kembali lagi di masa Jokowi. Terus soal ini KKN, korupsi menggila Pak. Mulai 2019 reformasi di korupsi itu kan pada akhirnya di rezim Jokowi lah ya KPK bisa diobrak-abrik ya, tidak hanya dalam level kebijakannya. Kewenangan-kewenangannya dibatasi sedemikian rupa, tetapi juga orang-orangnya disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan. Nah, terus satu lagi itu apa ya? Itu rezim Jokowi juga ya? Rezim Jokowi. Dan soal supremasi hukum. Nah, supremasi hukum menarik. Kita kan juga menyebut bahwa rezim Jokowi sebagai rezim yang autokratik legalisme. Seolah-olah ada hukum, ya, tetapi sebenarnya hukum itu dijadikan untuk melegalkan kekuasaan dan melegalkan praktek-praktek penindasan yang ada. Karena ini logikanya begini. Karena ini adalah negara hukum,
segala sesuatu itu harus jalankan dengan hukum. Seakan-akan begitu. Maka dibuatlah hukum. Ya. Tapi hukum itu secara substansi sejak dalam pikiran, bungkusnya dan isinya itu memang digunakan untuk menyingkirkan orang lain. Bukan menjawab kebutuhan Bukan. publik, tapi Bukan. menjawab kebutuhan kekuasaan. Okay. Maka akhirnya sebenarnya menarik. Saya pernah diskusi kemarin di ini pertemuan Hari Anti Tambang di Flores bersama dengan kawan-kawan Jatam. Menarik, diminta untuk memfasilitasi korban-korban yang sekarang berhadapan di PSN itu berbicara soal kriminalisasi. Pertanyaan menarik. Kriminalisasi itu posisinya di mana dalam konteks sumber daya alam atau konflik PSN? Apakah dia itu sebagai dampak PSN? Seakan-akan begitu. Dengan keberadaan PSN, maka terjadi kriminalisasi. Oke. Tapi kalau kita lebih cermati lagi bahwa kriminalisasi itu ada sebelum PSN ada. Dia itu ada sepaket dengan kebijakan PSN. Jadi kriminalisasi itu adalah hal yang wajib. Oke. Agar PSN berjalan. Oke. Maka kemudian setiap aturan-aturan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional, pertambangan dan sebagainya itu selalu dilekatkan paketannya adalah paket-paket pasal-pasal pemidanaan. Oke. Sebarang siapa yang menghalangi orang pembangunan sektor publik atau perusahaan yang berizin gitu, maka bisa dipidana. Okay. Maka sebenarnya kriminalisasi itu ada sebelum kemudian digunakan. Sehingga dia itu satu paket. Karena ya ekstraktivisme itu merampas itu membutuhkan kekerasan. Ya, dari kata-kata aja dia kekerasan, merampas. Merampas itu membutuhkan kekerasan. Oke. Gak ada yang merampas yang membutuhkan kekerasan ya? Nggak ada. Dari definisi aja merampas itu kan kekerasan. Iya. Oke. Artinya sebenarnya kriminalisasi itu adalah bagian paket. Oke. Kekerasan itu adalah bagian paket dari memastikan kekuasaan, dari merampas ruang dan sebagainya. Nah, maka dari situ sebenarnya bisa dilihat dari kembali lagi ke kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan pada akhirnya memang pantas saja indeks demokrasi itu menurun bukan tanpa sebab, tapi memang dari watak kekuasaannya itu sendiri juga memang bisa memastikan bahwa demokrasi itu menurun. Nah, yang kedua kenapa bisa begitu? Ada persoalan kalau menurut saya di sistem politik. Makanya tadi ada hegemoni elektoral. Ada pemilu, tapi masyarakat berdaulat. Oke. Ya ada partai, ada ini DPR. Tapi kan kita nggak memiliki veto rakyat. Atau misalkan ada omnibus, tiba-tiba bikin kebijakan, kita nolak berhari-hari, tetap aja disahin. Kalau mau gugat silakan di MK. Kita gugat, menang, diperpukan. Ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya pemilu itu sebagai sistem yang melegitimasi kekuasaan hari ini. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif gitu. Akan tetapi tidak ada check and balance. Oke. Bisa jadi mereka selingkuh. Ya bukan selingkuh lagi. Memang ya 3 itu adalah satu adalah 3. Satu kamar tidur bareng. Kita bahkan nggak bisa membedakan lagi mana legislatif dan eksekutif hari ini. Karena saling silangnya serba semrawut. Ada oposisi tapi ya dibungkam. Dan bahkan dalam beberapa hal kita bisa berdebatkan itu bahkan mungkin tidak ada oposisi sama sekali. Kalaupun ada oposisi kecil. Dan oposisinya juga ya gitu. Bahkan ya baru di era Jokowi saya rasa orang yang bertanding itu kemudian seakan-akan sebagai seorang negarawan gitu, menerima kekalahan dan bergabung gitu. Wah itu kan pikirannya keblinger. Karena negara demokratis itu mensyaratkan adanya oposisi. Karena tak ada check and balance tanpa oposisi. Bagaimana kalau kita berkongsi, maka kita akan check and balance. Kan mikir untung. Mikir untung. Mikirnya secara keuntungan berarti. Ya. Maka ya demokrasi yang mengharuskan check and balance, maka dia harus mewajibkan ada oposisi. Gitu. Kalau oposisinya udah gak ada, gimana caranya? Nah, ini jadi satu hal yang pada akhirnya kita sepertinya penting untuk membincangkan kembali soal sistem politik. Karena sistem politik itulah yang pada akhirnya membuat Jokowi itu
ada dan berlipat ganda. Berlipat gandanya karena ada di Solo, kemudian ada di Jokowi sekarang ada di mana? Di Di mana-mana. Medan. Di Ada PSI. sekarang jadi wakil presiden gitu ya. Di PSI. Jokowi ada dan berlipat ganda. Oke. Jadi Nah, itu yang terjadi. oke. Sorry Bung, ini apa namanya? Terlalu kemana-mana nggak aku ini? Nggak kan ya? Memang ngomong kemana-mana nih. Ya udah, namanya juga ini ya. Demokrasi no border dia kan. Ya, ya, Memang ya. kemana-mana. Jadi Bung, jadi ingat di tahun 2022 itu rata-rata memang daerah mesti mengganti kepala daerah karena masa jabatannya sudah berakhir. Ya. Dan ini berakibat dari desain pemilu serentak Ya, yang secara konsep ternyata juga belum mapan dan matang, akhirnya dipaksakan. Itu dibuktikan dengan putusan MK yang terbaru yang kemudian Ya, mensyaratkan memisahkan ya. meminta dipisahkan dan mensyaratkan ada pemilu terpisah, dan kemudian itu ke depan mungkin DPR juga akan ada extend beberapa tahun kan, Ya, ya. baru pemilihan legislatif ulang. Ya, ya. Nah, tapi di 2022 itu problemnya bukan hanya tentang, sebenarnya kalau mau kita lihat ternyata bukan tentang untuk memperbaiki sistem pemilihan, tapi bagaimana melanggengkan kekuasaan siapa ke depan pengganti presiden. Ya, ya. Itu ternyata didesain melalui bahkan sepintas kita bisa mengambil kesimpulan, mungkin cukup kasar kesimpulan ini, melalui penempatan kepala-kepala daerah. Ya, ya. Kalau saya melihat beberapa wilayah yang ditaruh militer itu adalah wilayah-wilayah yang pada waktu itu Jokowi tidak mendapatkan suara. Ya. Aceh misalnya. Aceh di pemilu Jokowi, pemilu pertama dan pemilu kedua, dia suara paling rendah ketimbang calon lain. Pemilu 2014, 2019, pemilihan presiden, itu dua-duanya dimenangkan Prabowo. Berarti konsisten dong sampai sekarang ya? Konsisten. Tapi begitu Jokowi dukung Prabowo di 2024, yang paling banyak suaranya Anies. Oh ya? Iya. Iya. Suaranya Anies. Jadi bukan persoalan Prabowo-nya ya? Bukan soalan Prabowo. Tapi itu soal si Jokowinya. Nah, menariknya adalah beberapa wilayah itu kan yang ditempatkan adalah militer. Yang bahkan secara standar dan syarat yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu tidak dijalankan. Nah, kalau saya melihat itu juga menyumbang, seperti Bung sampaikan tadi, menyumbang indeks demokrasi kita. Nah, mungkin sudah pengajian di sini. Ya. Sebagai closing, sedikit kencang karena suara ngaji sudah bergema. Sebagai closing, Bung mungkin berdasarkan kerja-kerja sebelumnya di YLBHI dan yang sedang dikerjakan saat ini, bayangan demokrasi ke depan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ini harus diakhiri karena ini ya sudah menjelang maghrib. Ya, selain itu sih sebenarnya karena kita takut dicambuk aja. Aceh ini bos. Jangan sampai selesai podcast kita tapi dicambuk. nggak seseram itu juga. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Nah, yang perlu kita khawatirkan hari ini itu adalah soal militerisme sebenarnya. Sejak Prabowo menjabat, kalau kita lihat itu ya, militerisme itu cukup percaya diri. Militer dengan berbagai atributnya, dengan berbagai simbol-simbolnya itu cukup percaya diri untuk memasuki wilayah-wilayah sipil kembali. Nah, persoalannya kemudian juga ada yang endorse juga. Misalkan kayak Deddy Mulyadi di Gubernur Jawa Barat dan sebagainya gitu ya, dengan masukan ke barak dan sebagainya. Apa urusannya orang urusan pendidikan dengan barak militer? Nah, itu kan dan itu populis persoalannya. Dan belum lagi kaitannya dengan misalkan kalau kita melihat ya, misalkan di awal 2025 saja tahun ini itu
ada kebijakan yang memberikan ruang ya bagi militer untuk penertiban kawasan hutan. Bahkan dalam hal penegakan hukum, memberikan denda dan sebagainya. Nah, seakan-akan bagus militer menjaga hutan. Oke. Ya, akan tapi patut diingat ya, berkelindan dengan Perpres itu banyak MOU antara militer dengan PTPN urusan sawit, MOU Sektor-sektor sipil ya, ya. dengan kehutanan katanya dengan soal hutan. Artinya apa? Artinya yang selalu dijadikan seakan-akan hama yang harus dibasmi dan diusir itu kan selalu masyarakat. Karena dianggap bahwa masyarakat tidak memiliki legalitas. Ya. Sementara perusahaan punya selembar izin yang tadi Yang diurus izinnya sudah dipermudah sama Jokowi lewat omnibus. Udah mudah diurus Ya. secara haram juga. Sementara Ya? masyarakat adat nggak boro-boro dapat selembar kertas gitu, diakui aja enggak, diakui orangnya aja enggak, apalagi diakui wilayahnya. Maka itu kita sangat mengkhawatirkan soal militerisme. Tidak hanya di level itu, revisi undang-undang TNI ya diperparah lagi ya, itu sebenarnya untuk memutihkan sebenarnya, melegalkan praktek-praktek yang sebelumnya ada. Karena kita melihat misalkan Perpres soal militer dalam penertiban kawasan hutan itu ada lebih dahulu sebelum pengesahan revisi undang-undang TNI. Oke. Nah sebenarnya itu yang terjadi. Bahkan ya kita sempat kan makan bergizi gratis juga militer, kemudian sekarang ada militer untuk pembangunan gitu-gitu. Ya, ngapain kalau cuma hanya untuk pembangunan itu harus pakai militer? Oke. Kalau Berarti masa depan kita ya, suram. sebenarnya pada akhirnya kita orang-orang yang cinta kepada TNI misalkan ya, kita harus cinta pada TNI. Ya tidak-tidaknya saya lah ya. Sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik yang masih benderanya merah putih tapi bawahnya one piece. Oke. Ya patut kemudian untuk merasa terluka Was-was. dan terhina gitu harusnya TNI, karena dia ditempatkan pada level-level yang dia harusnya itu menjadi perwira yang dia akan gagah berani melawan orang-orang di serangan-serangan dari asing gitu, dalam perbatasan gitu ya, dalam konteks-konteks perang gitu. Tetapi kemudian suruh nyangkul, Berarti penempatan militer di sektor publik dan memberi secara konsep itu menghina. Secara konsep salah ya. Secara sebagai orang yang cinta TNI ya, ungkapan rasa cinta kan bisa macam-macam. Ya itu sebagai sebuah penghinaan terhadap profesi. Itu pelemahan ya, harusnya iya, itu pelemahan. alat negara kalau memang mau menghidupkan pertanian dan sebagainya banyak. Berdayakan petani. Berdayakan petani, kemudian juga memaksimalkan sarjana-sarjana pertanian kan banyak sekali. Ngapain TNI ya? Ngapain kemudian harus TNI itu di training untuk nyangkul? Yang NGO aja disuruh nyangkul ya. Yang NGO aja disuruh menanam bawang aja gagal. Minimal apalagi TNI. Apalagi sorry. Oke, Bu. Apalagi TNI. Nah, yang berikutnya saya rasa pada akhirnya dalam situasi hegemonik elektoral hari ini yang tanpa oposisi dan sebagainya, maka mengharuskan demokrasi itu kembali lagi mengharuskan oposisi. Kalau nggak ada partai yang oposisi, maka rakyat yang harus oposisi. Jadi yang terjadi di Pati hari ini itu adalah bagaimana ketika kemudian legislatif nggak berjalan. Sebagai orang Aceh, tabe untuk Bung sebagai orang Pati. Setiap orang sebagai pemilik negara, karena warga negara itu adalah pemilik negara, maka dia harus beroposisi terhadap aparatur negara, pengurus negara hari ini. Itu saja sih. Oke, Bung, terima kasih. Saya tanpa harus bertanya, makna korban Mulyono di baju Anda menjadi paham. Dari 2015 sampai dengan dia berakhir, ternyata sekarang juga dia berperan menyumbang kegundahan, kegelisahan, kerusakan tata negara kita. Terima kasih sekali lagi, Bung, sudah hadir ke Aceh dan menemani, mau kami curi waktunya untuk mengisi dan menjadi ini episode pertama. Ini episode pertama? Ya. Katanya kedua. Kedua nanti malam. Oke, Bung, terima kasih banyak. Oke. Thank you. Oke.